Lailatul Qadar ketika Ramadan itu diawali hari Jumat kayak sekarang ini, itu Lailatul Qadar dimungkinkan itu pada malam 27. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati sabi'ata asyara lan ing dalem wengi kaping 17 yuta den paringi sapa wong kang salat tarawih mithla thawabil anbiya'i ing upamane ganjarane para nabi. Dan nabi kuwi jumlahe ana pira? Nabi niku nek dijumlah sekabehane kurang lebih dari keterangan sarahipun kita Sabilatul Najah punika kira-kira 140.000 nabi sing dadi utusane Allah niku 313 ingkang kasebat ana ing Al-Qur'an niku selaku ingkang wajib kita ngerteni, kita apal jenenge utusane Gusti Allah ingkang selaku. Nah wong sing salat tarawih dalu punika dalu 17 punika pikantuk ganjaran kados dene ganjaranipun ngibadahe para nabine Gusti Allah. Mugi-mugi kita kaluberan berkahipun dalu nuzulul Quran punika. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sedaya ingkang Allah muliaken wonten ing dalu punika berkaitan kalian malam 17 Ramadan ingkang masyhur wonten ing lingkungan umat Islam punika masyhur kanthi nami hari turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Nah wonten ing nuzulul Quran punika turunnya Al-Quran punika boten saged lepas saking ayat-ayatipun Gusti Allah. Ingkang sepindah surat Al-Qadar punika sampun ngaturaken a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil qadr wa ma adraka ma lailatul qadr
tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Wonten ing surat Al-Qadar terdapat 3 bahasan, 3 pokok bahasan ingkang saged kita pendhet. Ingkang sepindah punika Gusti Allah menyampaikan inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa Al-Quran yang jumlahnya itu 6.666 ayat yang termaktub dalam mushaf itu dibagi menjadi 30 juz. Punika temurun dipun turunaken dening Gusti Allah sedaya wonten ing dalunipun Lailatul Qadar. Nah, para sahabat sami nyuwun pirsa, apa itu Lailatul Qadar? Allah menyampaikan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Pelajaran yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang mana lebih baik dibanding malam-malam yang lain dengan perbandingan 1:1000. Satu malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Cara diatur tahun itu jumlahnya 83 lebih 4 bulan kalau tidak salah. Nah, umure awak dewek pira? Nah, umure awak dewek paling banter kuwi mau awak sehat kuwi mau tekan umur swidak, umur 70 wis bingung, orang ngerti lor, orang ngerti gitu. Kembali lagi, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik dalam arti untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Merupakan pemberian spesial bagi umat Islam, bagi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umur umat Islam itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Nek wis 70 tahun punjul niku spesial maneh. Rata-rata umat Islam niku umure antara 60 sampai 70 tahun. Nek itba Nabi ya kurang lebih 63 tahun. Itu umur. Nah, karena pendeknya umurnya umat Islam, kesempatan beribadah itu sangat kurang dibanding dengan umat-umat tempo dulu. Umatnya Nabi Nuh ribuan tahun umurnya. Nabi Nuh itu berjuang 950 tahun, berjuang mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, hanya mendapatkan 80 orang. Uli wong 80 tok. Istrinya saja ada yang tidak mau ikut.
bojone dhewek piye sing ora gelem. Padahal umure mau ribuan tahun umat teko dulu kesempatan untuk beribadah itu sangat banyak. Nah, untuk mengimbangi agar supaya umat Islam yang umurnya pendek bisa menyaingi peribadatan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, maka Allah memberi kepada umat Islam satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kapan itu Lailatul Qadar? Yang jelas Lailatul Qadar itu setiap bulan Ramadan, tidak mungkin bulan Syawal, tidak mungkin bulan yang lain, pasti dalam bulan Ramadan. Dirahasiakan kapan turunnya, pokoknya selama bulan Ramadan. Hanya saja kemudian melalui penelitian, cara orang Jawanya itu ilmu titan, nah ya, itu kemudian ditemukan sebuah penemuan bahwa rata-rata, tidak pasti, rata-rata Lailatul Qadar itu jatuhnya pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, sejak tanggal 21 sampai 29 atau 30 Ramadan. Nah, itu pun kapan diteliti lagi, jebule rata-rata temure nang dina sing ganjil 21, 23, 25, selawe, 17, 29, pokoknya sing ganjil-ganjil. Nah ya, ganjil-ganjil. Kemudian diprediksi lagi, Imam Ghazali kemudian menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu sebuah penelitian. Lailatul Qadar itu tergantung mulai Ramadan mau dina apa. Nek mulai Ramadan mau dina Ahad umpamane kuwi mau tumiba Lailatul Qadar malam 21. Nah, Ramadan sekarang Jumat, menurut Imam Ghazali, Lailatul Qadar ketika Ramadan itu diawali hari Jumat kayak sekarang ini, itu Lailatul Qadar dimungkinkan itu pada malam 27, malam 17. Nah, maka untuk ikhtiar agar supaya kita mendapatkan keutamaan pada malam Lailatul Qadar itu, kita akan bersama-sama mujahadah di Masjid Babul Salam yang dimulai malam 21. Monggo yang akan ikut serta di masjid dimulai kurang lebih jam 2:30 atau jam 2 sudah ada di Masjid Babul Salam. Kita bersama-sama melaksanakan sholat dan doa-doa. Nah, yang kedua itu adalah tentang Lailatul Qadar itu sendiri. Apa keutamaan Lailatul Qadar itu sendiri? Itu masuk pelajaran yang ketiga. Allah menyampaikan tadi kalau sudah disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat pada malam Lailatul Qadar turun dari langit secara agi mangsa udan kayak mau umah laron nek mangsa udan kan larone biar itu bagaikan laron dari langit turun ketika malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruh, malaikat Jibril dipimpin oleh panglima malaikat yang namanya malaikat Jibril. Warruhu fiha.
bi'ilmi rabbihim, mereka turun dari langit atas izin Tuhannya. Allah memberi izin, silakan wahai malaikat, kamu turun ke bumi. Malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Berikan kebaikan-kebaikan pada umat Islam yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Nah, malaikat temurun kabeh nek malam Lailatul Qadar kok pada ngorok bae ya ora uman rahmate Gusti Allah. Nah, itu pelajaran yang ketiga. Malaikat turun dari langit, tanazzalul malaikatu wa ruh fiha. Sampai kapan batasannya? Dibatasi oleh Allah. Malaikat turun di langit pada malam Lailatul Qadar dibatasi, tidak boleh terlalu lama, hatta matla'il fajr, sampai munculnya fajar. Berarti nek wis subuh malaikat tarik maning malam. Itu keutamaan Lailatul Qadar, bahwa Al-Quran turun pada malam yang mulia seperti itu. Hanya saja pertanyaannya, lah itu Lailatul Qadar tahun berapa? Nah ya, tahun berapa? Nah, sementara yang masyhur bahwa Al-Quran turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu malam 17 Ramadan, ketika Nabi itu sedang bermunajat kepada Allah di salah satu tempat yang tersembunyi yang terkenal dengan istilah nama Gua Hira. Maka yang nama Nazul Al-Quran kita tidak bisa lepas dari pribadi Nabi itu sendiri. Pribadi Nabi itu sendiri. Kenapa Al-Quran diturun kepada Nabi, dan Nabi waktu menerima Al-Quran itu ketika sudah memasuki usia berapa? 40 tahun. Kita sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mestinya kita juga itba kepada pribadi Nabi. Nabi itu ketika usia remaja, Nabi itu waktu itu belum menjadi Nabi, usia remaja, usia anak-anak, dari usia 10 sampai usia 18 tahun. Itu Nabi belajar berdagang, belajar ekonomi, sinau. Dengan siapa? Dengan pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib. Maka suatu waktu Nabi juga pernah dijak, yuk sini praktek oleh sekolah ekonomi dengan Abu Thalib, dijak praktek di jalan. Nah, dilalah karena itu Nabi calon pemimpin umat, dipertontonkan oleh Allah kepada seorang hamba, seorang pendeta yang namanya Buhairah, bahwa itu adalah bukan orang sembarangan, ditunjukkan kepada seorang pendeta Yahudi atau Nasrani waktu namanya Buhairah. Singkate gampangane, Nabi itu jangan sementara diumpetakan sit mbok masih konangan musuhe menang. Kemudian kembali lagi Abu Thalib, Nabi wis kamu siki fokus sekolah, belajar dagang, ngasuk nek wis dewasa kamu harus bisa mandiri, menang. Ketika Nabi menginjak usia 18 tahun, secara fisik, secara akal, secara keilmuan, ilmu dagang, Nabi sudah sanggup. Maka Nabi menjadi karyawan seorang pengusaha besar. Waktu itu menjadi karyawannya Siti Khadijah sebelum jadi istrinya. Pekerjaan dengan Dewi Khadijah sangat jujur, sangat tekun, sangat disiplin dalam bekerja. Sampai kemudian Siti Khadijah tertarik dengan pribadi Nabi,
Kemudian Siti Khadijah sing nembung agar supaya Nabi mau menjadi suaminya. Nabi tidak pernah pacaran, tidak pernah nembak seorang cewek, seorang perempuan. Justru seperempuan sendiri yang tertarik kepada pribadi Nabi itu sendiri. Singkatnya cerita, kemudian ketika usia 25 tahun Nabi menikah dengan Ibu Khadijah, Dewi Khadijah. Ketika itu setelah hasil musyawarah dengan keluarga, Nabi sudah sukses waktu itu menjadi seorang pengusaha. Nabi memberikan mahar kurang lebih 100 onta kepada Dewi Khadijah. Kuwi mahare Kanjeng Nabi 100 onta. Dadi nek kepengin bojo tiru karo Kanjeng Nabi, mahare yo 100 onta kuwi mau. Mahar yang memiliki nilai yang bisa diuangkan. Nah, kemudian sampai usia 40 tahun, menjelang usia 40 tahun. Jadi sampai menjelang usia 40 tahun itu Nabi dalam bekerja luar biasa. Siang malam bekerja keras menjadi pengusaha sukses. Setelah sukses, Nabi itu berpikir, untuk apa hidup ini? Untuk apa hidup ini? Hanya sebatas untuk mencari kesenangan dunia. Semuanya sudah saya miliki. Nabi waktu sudah sukses, sudah kaya. Menjelang usia 40 tahun, mungkin waktu itu Allah sudah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar itu 30 juz itu. Kemudian Nabi itu dalam hatinya terbesit dalam hatinya ingin munajat. Saya ingin mencari apa makna hidup ini sebenarnya. Maka Nabi pamit kepada istrinya, wahai istriku tercinta, mohon maaf karena hati saya itu galau luar biasa. Saya ingin menemukan apa makna hidup yang sebenarnya. Tolong kami izinkan untuk menyendiri di tempat yang sepi. Diizinkan oleh Dewi Khadijah, disiapkan bekalnya oleh Siti Khadijah. Nabi kemudian masuk di Gua Hira sampai beberapa hari. Ada yang menyebutkan sampai 40 hari Nabi itu berada di Gua Hira. Setelah selesai 40 hari itulah kemudian Nabi dalam keadaan hening, keadaan yang sangat ketakutan. Waktu itu lagi wedi-wedi gludek mudhunkan dhuwur malaikat Jibril langsung dihadap Nabi. Iqra. Nabi bingung, saya tidak bisa membaca. Iqra. Sampai 3 kali kemudian disikap oleh malaikat Jibril. Nabi kemudian mengirimkan, turunlah ayat 5 ayat surat Al-Falaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai selesai. Itu pada usia Nabi. Kalau hitungan Qamariyah itu adalah sudah memasuki usia 40 tahun. Tapi kalau hitungan Masehi itu usianya baru 39 lebih 6 bulan. Kenapa usia 40 tahun itu menjadi pelajaran kita semua? Bahwa setelah kita usia 40 tahun mestinya arah hidup kita itu lebih jelas, lebih banyak untuk kebaikan sesama, lebih baik untuk kesejahteraan umat. Wis ora golek nggo butuhe awake dhewek. Untuk butuhe awake dhewek bisa dilaksanakan sebelum usia 40 tahun. Tapi ketika sudah masuk usia 40 tahun adalah batas di mana seseorang itu bisa menjadi tanda-tanda kalau dia menjadi orang yang nantinya adalah orang yang bejat, orang yang su'ada, orang yang bahagia nantinya, husnul khotimah dan seterusnya.
pasti ketika usia 40 tahun dia akan lebih tumaknina, lebih anteng atine. 40 tahun dia lebih sosialnya lebih baik dan seterusnya sampai Nabi mendapatkan perintah hijrah ketika Nabi memasuki usia 51 tahun. Itu menunjukkan apa pelajaran bagi kita? Bagi kita sebagai umatnya, ketika sudah memasuki usia 50 tahun itu lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Nabi diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah karena kondisi Mekah tidak memungkinkan untuk pelaksanaan ibadah, maka Allah memerintahkan Nabi hijrah ke Madinah agar supaya Nabi bisa melaksanakan tugasnya dan juga Nabi bisa melaksanakan ibadah bersama sahabatnya dengan tenang. Itu pelajaran bagi kita ketika sudah usia 50 tahun, wi golek-golek duit wis ora usah nemen-nemen. Kudune luwih akeh ngibadahe, luwih akeh golek ngadep marang pangerane. Hijrahlah dari cinta dunia kepada cinta akhirat. Itu maksudnya. Jadi agar supaya langkah hidup kita itu jelas mau dibawa kemana kita ini hidup. Itulah hikmah nuzul Quran yang dapat kita petik pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.